adik-adik, bersama Kak Nia kita akan belajar mengenai interaksi sosial. Nah, adik-adik tentunya sudah sering melakukan berbincang-bincang maupun berbicara dengan teman maupun orang lain. Nah, itu merupakan wujud dari interaksi sosial. Nah, kenapa kita sebagai manusia itu selalu melakukan yang namanya interaksi sosial? Karena kita sebagai manusia yang mana merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan dari orang lain, seperti dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, papan, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu mari kita belajar mengenai interaksi sosial. Nah, pertama-tama kami akan mengajak kalian mengetahui apa itu pengertian dari interaksi sosial. Nah, interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Nah, contoh dari interaksi sosial individu dengan kelompok contohnya seperti seorang guru yang menyampaikan materi pelajarannya di depan murid-muridnya dalam sebuah kelas. Itu merupakan contoh dari interaksi sosial individu dengan kelompok. Nah, kemudian contoh dari interaksi sosial yang kelompok dengan kelompok, contohnya seperti pertandingan sepak bola antara kelas 8A dengan kelas 8B. Itu merupakan contoh dari interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Nah, selanjutnya kita mengetahui ciri-ciri dari interaksi sosial. Nah, kenapa kita harus mengetahui ciri-ciri interaksi sosial? Karena penting dalam pelaksanaan interaksi sosial itu harus ada yang pertama, ada pelaku. Pelaku di sini minimal 2 orang atau lebih. Karena jika satu orang sendirian, individu sendirian, itu tidak bisa dinamakan yang namanya interaksi sosial karena tidak ada wujud aksi maupun reaksi. Nah, yang kedua, memiliki simbol. Simbol dalam interaksi sosial ini bisa berupa bahasa, gestur tubuh, maupun isyarat yang digunakan agar proses interaksi ini bisa berjalan dengan baik. Nah, yang ketiga, ada dimensi waktu. Dimensi waktu di sini merupakan wujud untuk menunjukkan kapan terjadinya proses interaksi sosial ini. Nah, dimensi waktu ini bisa terjadi pada masa lalu atau kemarin, hari ini, besok maupun seterusnya. Nah, yang keempat, ciri dari interaksi sosial ini pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu. Nah, tujuan-tujuan tertentu di sini ini pastinya kalau orang berinteraksi ini memiliki sebuah tujuan. Nah, contoh dari interaksi sosial yang memiliki tujuan ini contohnya seperti seorang guru yang menyampaikan materi di depan kelas kepada murid-muridnya. Ini bertujuan agar si murid ini mengetahui atau memahami apa yang disampaikan oleh gurunya tersebut dengan baik. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari interaksi sosial. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai syarat-syarat dari interaksi sosial. Nah, kenapa interaksi sosial ini memiliki syarat? Karena supaya interaksi sosial ini bisa menjadi sebuah interaksi yang baik karena memiliki syarat-syarat yang sudah ditentukan. Nah, syarat dari interaksi sosial ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, kontak sosial. Apa sih itu kontak sosial? Nah, kontak sosial merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh seseorang dalam proses interaksi agar berjalan dengan baik. Nah, kontak sosial ini dibagi menjadi 2 lagi, yakni primer atau langsung, yakni sebuah merupakan hubungan timbal balik antar individu maupun antar kelompok yang dilakukan secara langsung atau bertatap muka secara fisik. Nah, contoh dari kontak sosial secara langsung ini contohnya seperti berbicara langsung dan berjabat tangan, itu merupakan kontak sosial secara langsung. Kemudian yang kontak sosial kedua ini sekunder atau tidak langsung,
merupakan hubungan timbal balik antar individu maupun antar kelompok yang dilakukan melalui perantara. Perantara di sini ini seperti menggunakan media seperti telepon, chattingan orang lain sebagai penyampai pesan. Nah, syarat yang kedua dari interaksi sosial ini yakni komunikasi. Nah, apabila kontak sosial itu merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh seseorang agar proses interaksi ini berjalan dengan baik, maka komunikasi merupakan sebuah proses penyampaian dan penerimaan pesan sebuah ide maupun gagasan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mempengaruhinya. Nah, komunikasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi yang berbentuk lisan maupun tertulis. Contohnya, yakni yang lisan kita berbicara langsung, yang kemudian yang berbentuk tertulis ini seperti surat menyurat. Nah, kemudian komunikasi yang kedua, bentuk nonverbal merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan menggunakan simbol-simbol maupun gestur tubuh, isyarat, dan sebagainya. Ini contohnya yang menggunakan simbol, kita melambaikan tangan kepada teman kita untuk menyapanya, contohnya misalnya. Nah, itu merupakan syarat dari interaksi sosial. Bagaimana, sudah jelas mengenai syarat dari interaksi sosial kan? Nah, selanjutnya kakak akan melanjutkan faktor pendorong yang mempengaruhi interaksi sosial. Nah, kenapa interaksi sosial ini memiliki faktor? Karena interaksi sosial ini tidak bisa terjadi begitu saja. Karena interaksi sosial pasti dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama, imitasi. Imitasi merupakan sebuah proses belajar meniru atau mengikuti perilaku orang lain. Contoh dari imitasi ini, contohnya adik-adik itu mengikuti gaya rambut model sekarang. Nah, contoh yang kedua seperti imitasi ini, contohnya seperti ada seorang anak yang bercita-cita menjadi seorang dokter, maka ia berusaha belajar mengenai dokter, misalnya menirukan gaya berpakaian dan seolah-olah dia menjadi seorang dokter. Nah, itu merupakan imitasi. Yang kedua, identifikasi. Identifikasi merupakan suatu dorongan untuk menjadi sama atau identik pada sosok figur yang ideal bagi para pelaku identifikasi ini yang ingin berusaha menjadi sama seperti sosok yang diidolakannya. Nah, contoh dari identifikasi ini, contohnya seperti seorang pria asal Indonesia. Dia mengidolakan artis Korea yang bernama Siwon, maka ia akan menirukan gaya berpenampilan maupun perilaku dari sosok idolanya ini, Siwon. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga, sugesti. Apa sih itu sugesti? Sugesti merupakan sebuah pendapat maupun pandangan maupun sikap dari seseorang yang diberikan kepada orang lain, kemudian orang tersebut mengikuti arahan dari orang yang memberikan pandangan, pendapat maupun sikap tersebut. Nah, contoh dari sugesti ini, contohnya jika adik-adik berobat ke dokter dan kemudian si dokter ini memberikan anjuran kepada adik-adik mengenai obat, cara berperilaku hidup sehat, itu merupakan sebuah contoh dari sugesti. Nah,
Kemudian yang keempat, simpati. Apa itu simpati? Simpati merupakan rasa kita tertarik kepada sebuah perasaan yang dirasakan oleh orang lain. Contohnya seperti rasa sedih maupun senang yang bisa menggugah emosional kita. Nah, contoh dari simpati ini, contohnya adik-adik melihat temannya yang ketika adik-adik melihat temannya yang sedang sedih, maka adik-adik itu merasakan apa yang dirasakan temannya, dan adik-adik juga merasakan kesedihan yang dirasakan oleh temannya tersebut. Nah, itu merupakan contoh dari simpati. Nah, kemudian kalau empati ini merupakan tindakan nyata atau perasaan yang dirasakan oleh adik-adik ketika melihat sesuatu dan adik-adik melakukan tindakan nyata tersebut. Nah, contoh dari empati ini ketika adik-adik melihat seseorang yang sedang mengalami kecelakaan, maka adik-adik segera menolongnya dan membawanya ke rumah sakit. Itu merupakan wujud dari empati yang mana melakukan sebuah tindakan nyata. Nah, itu sebuah empati. Nah, sekian penjelasan dari Kania mengenai interaksi sosial. Semoga adik-adik memahaminya. Nah, Kania mau ingatkan sedikit mengenai interaksi sosial. Nah, diingat ya, kalau interaksi sosial ini hanya bisa dilakukan jika pelakunya minimal 2 orang atau lebih. Karena jika sendirian itu tidak bisa dinamakan interaksi sosial karena tidak ada wujud aksi maupun reaksi. Nah, semoga adik-adik bisa memahami materi mengenai interaksi sosial ini dan bisa menjadi makhluk sosial yang baik. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.